Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar antropologi dimanapun kalian berada. Pagi ini saya akan melanjutkan kembali materi kuliah kita tentang antropologi sosial atau seringkali disebut dengan antropologi budaya. Pada kuliah pertama kemarin saya sudah sedikit menjelaskan secara singkat apa yang akan kita pelajari dari materi kuliah kita beberapa minggu dan bulan ke depan. Dalam situasi seperti sekarang, kalian harus senantiasa terus-menerus belajar, ya, walaupun di rumah. Tetapi ingat, ya, karena setiap kuliah ini walaupun kesannya seperti nonton TV atau nonton YouTube, tetapi kita ada evaluasi. Evaluasi nanti ada mid test dan final test. Ya. Jadi tolong persiapkan diri kalian. Jangan lupa buat catatan kecil, kemudian ringkasan, dan kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang paham, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar maupun di grup yang sudah kalian buat untuk kita diskusikan. Baik, hari ini ya, sebagaimana biasa, saya akan menyiapkan materi antara 10 sampai 15 menit untuk kita sama-sama belajar tentang antropologi. Kemarin ya, ada beberapa di antara kalian yang bertanya buku apa yang sebaiknya dibaca atau dimiliki oleh kalian. Saya sebagaimana di kuliah-kuliah yang lain, saya tidak pernah mewajibkan buku tertentu, tetapi harus punya buku. Ya. Silakan saja kalian mau buku yang mana, tapi biasanya mata kuliah pengantar antropologi ini yang paling umum adalah buku yang ditulis oleh antropolog Indonesia ya. Beliau adalah sarjana antropolog pertama di Indonesia, doktor waktu itu tahun 58 dari UI, Profesor Dr. Kunchana Ningrat, dan itu bukunya sudah diterbitkan dan cetak ulang sudah berkali-kali. Buku-buku lain tentang antropologi banyak juga yang bisa kalian rujuk, ya, kalian tulis, dan di perpustakaan juga ada buku yang saya tulis secara pribadi tentang antropologi budaya dalam perspektif ekologi dan perubahan budaya. Buku-buku lain ya, bisa mungkin dilihat di pustaka apakah masih ada tersedia atau tidak. Nah, di dalam materi kita minggu lalu saya membedakan atau memilah dua cabang utama dari antropologi. Ya, pertama antropologi fisik atau seringkali disebut dengan antropologi biologi atau paleoantropologi. Biasanya ini bergerak dari teori-teori Darwin tentang the origin of species ya. Spesies asli kira-kira kalau terjemahkan. Jadi bagaimana latar belakang asal muasal manusia berkembang ya. Teori-teori Darwin ini tentang evolusi memang menceritakan evolusi fisik, ya, evolusi organik, karena beliau adalah seorang biolog ya, ahli biologi walaupun punya latar belakang sebagai pastor ya. Tetapi teori-teori dari evolusi, teori-teori dari Darwin ini kemudian mengilhami tokoh-tokoh lain, misalnya termasuk juga Spencer ya, penerusnya yang juga seorang biolog dari Inggris ya, menceritakan tentang evolusi yang kemudian diadaptasi menjadi evolusi sosial ya. Jadi dalam perkembangan masyarakat juga bersifat evolutif ya, berkembang dari yang masyarakat sederhana menjadi masyarakat yang lebih kompleks. Dan itu juga diadaptasi oleh nanti Auguste Comte dalam sosiologi ya. Seringkali orang bilang Auguste Comte ya, Comte ya, itu juga pahamnya adalah evolusi ya. Dari yang teologis, metafisik sampai ke positif. Jadi evolusi sosial juga berkembang seperti itu. Jadi basic dasarnya adalah dari the origin of species. Kita akan belajar ini sedikit mungkin ya tentang antropologi fisik kalau memang diperlukan oleh kalian. Tapi kalau memang tidak diperlukan, kita akan lebih berbicara tentang antropologi sosialnya, antropologi budayanya. Baik, kemudian antropologi budaya juga bercerita
lebih banyak pada berkaitan tentang materi-materi kebudayaan. Materi kebudayaan kalau kita lihat dari buku-buku yang kita pelajari, terutama yang saya baca, misalnya budaya itu ada dua materi ya, yang kelihatan bentuknya benda ya, mulai dari artefak-artefak ya, artefak-artefak itu benda-benda ya, yang bisa kelihatan, saya dari palu atau martil ya, kapak misalnya, sampai sekarang misalnya alat pemotong-pemotong senso ya, dan lain-lain. Itu budaya materi, termasuk kita menggunakan budaya materi hari ini ya. Fisiknya kelihatan. Jadi budaya itu materi dan non materi. Non materi itu tentang nilai, norma, adab, ya, estetika, ya. Estetika itu tentang keindahan. Itu budaya, termasuk budaya-budaya yang non materi. Nah, non materi, Kucaningrat dari dua ini dia bagi bentuknya. Bentuknya ada yang ide ya, gagasan, itu bentuknya adalah non materi. Kemudian perilaku ya, perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita ya, yang kelihatan. Kemudian juga artefak, wujudnya. Jadi di dalam teori-teori pedagogik ada kognisi, afeksi, dan psikomotor. Nah, itu kita stressing, kita akan belajar tentang itu, antropologi budaya atau antropologi masyarakat. Jadi berbicara budaya pasti berbicara masyarakat, karena produk budaya ini diproduk oleh masyarakat. Ya, masyarakat itu tentu kajian sosiologi. Ya. Sementara masyarakat, jadi masyarakat dan budaya ini seperti satu sisi dalam mata uang yang sama. Masyarakat membentuk budaya, tapi budaya juga merupakan struktur yang menghukum ya, atau membelenggu masyarakat. Jadi budaya itu diciptakan oleh manusia, tetapi manusia juga terkungkung oleh budaya yang dia buat gitu, oleh hukum-hukum yang dia buat sendiri gitu. Itulah namanya strukturalisme di dalam di dalam aliran antropologi ya, kemudian di dalam aliran filsafat juga strukturalis misalnya. Dalam tokoh-tokoh strukturalisme di dalam antropologi banyak ya. Levi Brühl, kemudian Levi Strauss ya, itu tokoh-tokoh dalam antropologi, termasuk juga yang lain-lain ya. Di dalam sosiologi juga banyak tokoh-tokoh strukturalisme, termasuk Parson, Foucault termasuk di situ. Saudara-saudara, jadi ini antropologi kebudaya melihat tentang bagaimana materi-materi kebudayaan itu melingkupi kita ya, dari mulai alat-alat hidup ya, perumahan, kesenian, norma, perilaku, dan lain-lain yang di dalam masyarakat itu berkembang. Maka budaya ini produk masyarakat. Kalau masyarakatnya hilang, maka budaya juga hilang. Ada gium yang kita sering kenal ya, lestarikan budaya bangsa, lestarikan budaya bangsa. Kalau ada konsep lestarikan, artinya budaya itu ada kemungkinan punah gitu. Lestarikan harimau, berarti ada kemungkinan harimau itu akan punah kalau kita tidak melindunginya gitu. Kalau lestarikan budaya bangsa, maka budaya juga bakal hilang kalau tidak dilindungi. Kenapa bisa hilang? Karena masyarakatnya atau pemangku budayanya itu juga akan lenyap atau hilang. Kenapa bisa hilang? Macam-macam. Jadi perubahan-perubahan budaya ada yang internal, ada yang eksternal, ada yang direncanakan, macam-macam. Itu kita akan pelajari ke depan ya. Jadi saya sudah 8 menit ya, saya cek dulu waktunya tadi ya. Oke, kita teruskan ya. Jadi persiapkan seperti itu. Antropologi dengan sosiologi juga sama, bersentuhan dengan disiplin-disiplin ilmu lain. Belajar ilmu sosial itu tidak ada yang steril ya dengan ilmu lain ya. Karena kita ada yang namanya kontinum di kuliah kita kemarin. Kontinum itu titik temu ya, titik temunya, karena kita sama-sama sebagai manusia tentu kita ini nggak bisa steril dengan yang lain. Saya nggak bisa steril dengan yang lain-lain. Nggak ada pengaruh, pasti bersentuhan. Maka antropologi pun bersentuhan, misalnya dengan ilmu geologi ya. Para antropolog akan menemukan ya, atau mengetahui tentang umur atau usia fosil misalnya. Dulu mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa ya tulang itu bisa ditebak umurnya sekian tahun gitu. Itu dari mana? Ya, kita tentu antropologi juga bersentuhan dengan ilmu-ilmu geologi tentang ilmu lapisan bumi ya. Dari lapisan-lapisan bumi itu kita tahu ya, kita bisa ukur
satu lapisan itu. Dalam pohon juga ada kan kambium ya. Kita lihat lapisan-lapisan pohon itu kira-kira umur pohon ini berapa. Kita potong, kita lihat kambium di dalam lapisan batang pohon itu kita perhitungkan. Satu kambium itu misalnya 10 tahun. Kalau ada 5, berarti ada 50 tahun seperti itu. Sama juga dengan lapisan bumi ya. Di dalam lapisan bumi, di dalam geologi itu bisa diperkirakan ya. Diperkirakan umur lapisan bumi itu berapa tahun. Jadi kalau fosil itu ditemukan pada lapisan keberapa, itu bisa dilihat perkiraan umur usia dari tulang misalnya, atau misalnya dari fosil tertentu. Jadi antropologi juga bersentuhan dengan ilmu geologi, bersentuhan juga dengan ilmu paleoantropologi. Ya, paleoantropologi itu tentang tentang ilmu yang meneliti fosil-fosil makhluk-makhluk ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dan merekonstruksinya ya, bagaimana bentuk dari makhluk itu gitu. Misalnya ada dinosaurus kan udah zaman purba betul ya. Kok bisa direkonstruksi? Ya kita bisa lihat dari tulang-tulangnya itu ya. Kita buat rekonstruksi bagaimana bentuk dari makhluk itu ya. Jadi tentang proses evolusi bentuknya dari zaman dulu hingga sekarang, termasuk manusia misalnya. Kalau kita lihat gambar-gambar, ada yang manusia yang mirip kera, tulang punggungnya agak membungkuk sampai tegak ya. Pithecanthropus erectus gitu. Pithecanthropus ya. Jadi manusia kera. Pithecanthropus itu manusia kera. Erectus itu ereksi, tegak gitu ya. Jadi Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berdiri tegak. Itu bagaimana bisa merekonstruksi tulang punggung dari mulai yang punggung sampai tegak itu bagaimana bentuknya. Tentu ada perubahan-perubahan struktur ya, struktur badan ya, termasuk tulang panggul dan lain-lain. Kadang-kadang juga mahasiswa bertanya pada saya, Pak, bagaimana bisa menentukan fosil itu laki-laki atau perempuan? Kan tulang itu nggak kelihatan laki-laki atau perempuan. Para ahli paleoantropologi bisa menemukan itu. Ya. Bisa menemukan bahwa ini tulang laki-laki, oh ini tulang perempuan. Dari mana? Kan udah nggak ada bentuknya lagi, jenis kelaminnya, karena sudah hancur. Tinggal tulang belulang. Bagi yang awam mungkin itu jadi pertanyaan, tapi bagi ahli paleoantropologi bisa ketahuan gampang sekali. Dari mana? Dari tulang pubisnya gitu. Karena tulang pubis laki-laki dan perempuan beda gitu. Oh ini laki-laki, oh ini perempuan, ketahuan. Kalau kita mungkin yang awam tidak mengerti. Wah ini tulang pubis perempuan ini apakah gadis atau sudah pernah melahirkan? Bisa diketahuan juga gitu. Wah ini perempuan ini sudah pernah melahirkan. Dari mana? Dari tulang pubisnya. Tulang pubisnya sudah merenggang atau masih rapat. Itu kelihatan. Jadi dari rekonstruksi ini penting untuk diketahui ya bagaimana perkembangan manusia. Termasuk kemungkinan kepunahannya gitu. Jadi ilmu antropologi itu sangat penting kita pelajari juga sebagai orang yang belajar di ilmu sosial ya. Baik, ini saya lihat sudah waktunya sudah udah 13 menit ya, baru ngomong sedikit tanpa terasa sudah 13 menit. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya dulu lah ya. Ini baru pengantar dari kemarin ya, tapi mudah-mudahan sedikit-sedikit ya, lama-lama menjadi bukit ya. Menabunglah walaupun hanya sedikit ya, nanti lama-lama akan banyak. Belajarlah walaupun sedikit tapi lama-lama akan banyak gitu. Mulailah dari sedikit, nanti lama-lama akan banyak. Sampaikanlah satu ayat ya. Walaupun dakwah itu memang sulit, begitu kata ahli-ahli agama. Baik saudara-saudara, sudah 14 menit ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu pada minggu depan. Tolong ringkas setiap kita kuliah dan kalian buat catatan supaya kalian bisa mengambil sebuah hikmah dari sebuah pelajaran, walaupun kecil tapi mungkin ada manfaatnya. Baik, terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.